Nggak nyangka aja sih Infinix buat HP kelas low to mid yang sekeren ini. Layar Full HD+, support 120Hz, chipset Dimensity 810 5G, hingga kamera utama sebesar 50 megapiksel. Yang dijual resmi cuma seharga 2,5 juta rupiah saja. Bakal se-worth it apa nih Hot Series pertama yang mendukung jaringan 5G ini? Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Yuk kita bahas pada video kali ini. Tampilan dusnya aja udah keren nih, ada gambar karakter game dan tulisan produk yang cukup jelas, hingga selling point utamanya. Kalau tampilan tiap sisi hingga belakang dus masih terlihat sama kayak HP dus Infinix lainnya. Di dalam dus ada unit HP yang masih terbungkus plastik, bonus pin SIM tray, jelly case bening, buku manual dan kartu garansi, adapter charger bawaan 18 watt, serta kabel data USB Type-C. Udah itu aja isinya, langsung ke hands-on HP-nya ya. Inilah tampilan awal dari Infinix Hot 20 5G. Pakai interface XOS versi 10 yang berbasis Android versi 12. Dari about phone langsung terbaca kalau HP ini pakai chipset Dimensity 810, RAM 4+2GB, serta punya kapasitas memori internal sebesar 128GB. Yang saat pertama kali menyala gini baru terpakai sekitar 19GB untuk sistem dan aplikasi bawaannya. First impression lihat desain Infinix Hot 20 5G ini, kalau dari bodi belakangnya cukup terlihat simple namun tetap kekinian. Kesan mewahnya jelas makin dapet. Walaupun untuk build quality di bodi belakangnya ini masih terasa sedikit agak kopong. Dan finishing glossy-nya ternyata nggak mudah ninggalin bekas sidik jari. Terus untuk handheldnya terasa pas dan nyaman nih kalau untuk ukuran tangan saya. Beralih ke bagian depan menggunakan desain layar poni yang minimalis gini sih menurut saya masih fan-fan aja. Cuma memang bezelnya aja yang masih terasa agak sedikit tebal, khususnya di bagian dagunya. Layar sebesar 6,6 inchnya ini beresolusi Full HD Plus yang menggunakan panel IPS dan mendukung refresh rate hingga 120Hz. Yang bisa diatur di mode 60Hz atau kalau mau lebih hemat bisa pakai mode autonya saja. Sehingga untuk penggunaan harian yang standar udah pasti bakal smooth banget. Kalau di bagian speakernya sih sayangnya belum mendukung fitur dual stereo speaker. Walaupun untuk kualitas suaranya tetap terasa lumayan. Kurang lebih kayak gini nih kualitas audionya. Lalu untuk pilihan menu di kameranya sendiri ternyata punya fitur yang cukup lengkap dan banyak pilihan modenya. Untuk perekaman videonya pun bisa merekam hingga resolusi 2K baik kamera depan maupun belakangnya. Menggunakan kamera utama sebesar 50 megapiksel yang didukung EE kamera di lensa keduanya. Dan terdapat kamera selfie berukuran 8 megapiksel yang didukung LED flash jika dalam kondisi kurang cahaya. Overall untuk harga 2,5 juta, kualitas foto dan videonya udah cukup lumayan. Lihat sendiri aja ya beberapa contoh hasil foto dan videonya berikut ini. Hai guys, jadi untuk kamera depannya aku set di 1080p. Sebenarnya kalau untuk tertingginya ada 2K-nya juga. Nah, jadi kalau kalian pengen lihat yang 1080p-nya, hasilnya kayak gini. Hai guys, jadi untuk kamera belakangnya ini kita set di 1080p. Sambil jalan aja ya. Lihat kestabilannya. Menggunakan chipset kelas Dimensity 810 5G yang berfabrikasi 6 nanometer, jelas performa HP ini udah termasuk lumayan. Saat dites pakai Antutu versi 9, ternyata skornya masih bisa mencapai 300 ribuan. Dan untuk Geekbench 5 tesnya pun punya skor single dan multicore yang tergolong oke untuk saat ini.
3D Mark di mode wet lab stress testnya bisa mendapatkan skor mencapai 1300-an dengan tingkat kestabilan mencapai 98,3%. Dengan skor segitu sih, buat kinerja yang berat pun HP ini masih bisa banget diandalkan. Buat main game PUBG Mobile, settingannya mentok di SD High atau paling enak di settingan Smooth Ultra. Dan saat saya tes pakai settingan Smooth Ultra, gameplaynya masih tergolong smooth dan tergolong playable. Walaupun untuk sensor gironya masih terasa agak sedikit delay. Untuk suhu panas HP-nya cuma mentok di hangat dan tidak terasa mengganggu. Pokoknya masih enak banget nih buat mainin game yang satu ini. Nah, paling enak sih buat mainin game MOBA kayak Mobile Legends ini. Bisa pakai setting rata kanan tanpa takut lag sama sekali. Gameplaynya juga terasa smooth dan minim terasa frame drop. Walau saat war dan saat tiap hero-nya mengeluarkan efek animasi skillnya. Emang paling bener sih kalau HP ini buat main game MOBA aja kayak tampilan boxnya. Lalu saat dites pakai aplikasi PC Mark, endurance baterainya bertahan selama 14 jam 26 menit. Untuk sebuah kapasitas baterai 5000 mAh yang didukung pengisian cepat 18 watt, keawetan baterainya juga tergolong bagus. Dan saat dicek pakai aplikasi sensor box, pilihan sensor yang ada di HP ini juga lumayan lengkap. Dan untuk kecepatan sensor jarinya juga terasa lumayan cepat dan tingkat akurasinya juga tergolong bagus. Terus satu lagi nih, kelebihan dari HP ini juga punya fitur NFC yang bakal kepake banget buat yang hidupnya di perkotaan. Jadi udah tergolong komplit nih fitur yang ada di Infinix Hot 20 ini dan bisa hampir sama komplitnya kayak seri Zero 20-nya kemarin itu ya guys. Kesimpulannya untuk sebuah smartphone kelas mid to low yang punya spek mumpuni, fitur lengkap, serta daya tahan baterai yang masih tergolong awet, Infinix Hot 20 5G ini memang sangat menarik di kelas harga 2 jutaan. Minusnya sih belum mendukung dual stereo speaker dan kapasitas RAM-nya yang aslinya tetap saja 4GB. Walau ada standard RAM yang bisa up to sampai 7GB pun, pasti bakal jadi deal breaker yang cukup berpengaruh buat sebagian orang. Namun kalau cuma buat kebutuhan harian yang standar, jelas 4GB masih terasa cukup dan tidak terlalu bermasalah. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai Infinix Hot 20 5G ini? Coba deh tulis curhatan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.